Misteri tiga salib di Bukit Golgota. Tiap salib ada maknanya. Selama ini kita tahu bahwa di Bukit Golgota hanya ada salib Yesus. Bahkan setiap kali kita melihat salib, kita menganggap itu adalah salib Yesus. Padahal Alkitab mengatakan selain Yesus ada juga dua orang di sebelah kiri dan kanan Yesus ikut juga disalib. Di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi jelas bahwa ada tiga salib di Bukit Golgota. Salib Yesus di bagian tengah, sedangkan di sebelah kiri kanannya adalah salib untuk orang-orang penjahat. Kita akan membahas kedua salib tersebut. Tetapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu tentang salib Yesus. Di dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Juga di dalam Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dua orang yang disalib di kiri kanan Yesus itu adalah orang-orang yang terkutuk. Sedangkan Yesus bukan terkutuk, tetapi menjadi kutuk karena kita. Jadi sangat jelas bedanya, terkutuk dan menjadi kutuk. Lalu siapakah dua orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus? Dua orang ini mewakili orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Lukas 23 ayat yang ke-39 berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Orang ini yang disalib di sebelah kiri Yesus adalah wakil dari kelompok orang penghujat Yesus. Jadi orang yang tidak percaya dan orang yang menghujat Yesus, mereka ada wakilnya di salib. Ayat 40 dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang di sebelah kanan Yesus ini, dia menyesal dan bertobat. Saya katakan dia telah mewakili orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya, pada hari kita percaya, hari itu kita diselamatkan. Pada jam, menit, detik kita percaya, saat itu juga kita diselamatkan. Tidak ada Firdaus bagi penghujat. Tidak ada surga bagi orang yang tidak percaya. Saya menggunakan istilah diwakili
supaya kita mempunyai pengertian lebih jelas. Jadi jika Anda tidak percaya kepada Yesus, menghujat Yesus, tidak ada firdaus, tidak ada keselamatan bagi Anda. Anda satu suara dengan orang yang disalib di sebelah kiri Yesus. Anda sependapat dengan dia. Anda sejalan dengan dia, sekongkol dengan dia. Anda berada di kelompok yang sama, yaitu kelompok orang yang disalib di sebelah kiri Yesus. Dan Anda berteman dengan dia di neraka. Juga bagi Anda yang percaya dan bertobat dan terima Yesus, Anda juga satu suara dengan orang di sebelah kanan Yesus, di mana Yesus janjikan firdaus, keselamatan, hidup kekal bagi mereka yang percaya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, manakah salib Anda? Sebelah kiri yang menyangkal atau sebelah kanan yang bertobat? Pilihan ada di tangan Anda.